الذي أرشد من اصطفاه للتعلم والتعليم وجعل العلم سبب النجاح بالزلفى عند الملك العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji nikmat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kembali mempertemukan kita di majlis yang penuh dengan rahmat, maghfirah, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majlis ini melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Al-Fakir, ini masih masuk bulan Syawal kan? Masih bulan Syawal. Al-Fakir mengucapkan minal aidin wal faidin kullu 'am wa antum bi khairin. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Al-Fakir mohon maaf jikalau ada kesalahan baik dari perilaku ataupun aspek apapun itu yang keluar atau yang datang dari diri Al-Fakir, tolong mohon dimaafkan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita. Nikmat duduk di majlis ilmu, duduk di majlis ta'lim, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat amat memuliakan orang-orang yang senantiasa peduli kepada ilmu. Mudah-mudahan dengan kepedulian kita terhadap ilmu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala peduli dengan kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena kita masih berada di dalam lingkaran bulan Syawal, maka tidak terlepas Al-Fakir ingin membahas sesuatu yang berta'alluq, bersangkut pautan dengan sesuatu yang ada ikatan di bulan Syawal ini. Ya, sebagaimana yang sama-sama kita tahu ya, bahwasanya bulan Syawal itu identik dengan maaf-maafan, silaturahim. Jadi ada beberapa kelompok yang dimana kelompok ini Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan ia untuk mencium daripada bau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa kelompok yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara beberapa kelompok yang Nabi sebutkan, yang dimana kelompok-kelompok ini itu Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan dia orang untuk mencium baunya surga. Wal'iyadu billah. Mencium daripada baunya surga aja Allah haramkan, bagaimana masuk surga? Ya kan? Bagaimana memasukinya? Mencium aja Allah haramkan. Kelompok apa itu? Ya adalah kelompok yang disebut qati'ur rahim. Orang-orang yang suka memutuskan silaturahim. Orang-orang yang suka bermusuh-musuhan. Orang yang suka punya hutang nggak bayar. Nah, biasanya tuh perselisihan itu timbul dari utang piutang. Ada, ya kan? Kebanyakan itu di antara data-data yang sama-sama kita tahu gitu, bahwasanya kebanyakan di antara kita break gara-gara hal tersebut. Nah, menyambung silaturahim itu adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perlu kita ketahui, yang namanya perintah itu yadullu 'alal wujub. Perintah itu wajib, menunjukkan seseorang untuk mewajibkan kita melakukan perintah tersebut. Jadi yang namanya perintah itu wajib untuk kita lakukan. Contohnya kayak Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai muslim muslimat untuk apa? Untuk sholat. Itu perintah. Sehingga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya perintah itu adalah sebuah kewajiban. Allah memerintahkan kita untuk sholat, maka sholat itu hukumnya wajib. Dan apabila kita meninggalkan kewajiban, maka kita akan mendapatkan iqab.
siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyambung silaturahim atau silatul arham, silatul arham, menyambung silaturahim itu adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah ke depan kita akan bahas. Nah, di sini Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad beliau bilang, "Wa 'alaika bi silatil arham." Wajib atasmu untuk apa? Menyambung silaturahim. Jadi menyambung silaturahim itu hukumnya wajib. Berarti kalau ada wajib, yang namanya wajib itu dilanggar dapat dosa. Nah, menyambung silaturahim itu wajib. Berarti kalau ada orang yang memutuskan silaturahim, berarti dia dapat dosa. Bahkan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala haramkan ia mencium bau surga. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tidak masukkan kita daripada kelompok-kelompok tersebut. Tapi Beb, ana ini gak ada musuh. Misalkan ya. Maka Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang al-agraf al-agraf. Beb, ana ini gak ada musuh. Ana ini baik-baik semua. Sama orang itu ana gak pernah berantem. Ana itu orangnya itu soft spoken. Ana itu orangnya baik sama tetangga, baik sama kerabat. Al-aqrab fal-aqrab. Kalau kita udah dekat sama seseorang, udah baik sama seseorang, alhamdulillah itu sebuah nikmat dari Allah. Itu adalah sebuah kebaikan yang patut kita jaga. Al-aqrab fal-aqrab. Kalau kita udah dekat, kalau kita udah baik sama orang, dekati lagi, baikin lagi. Nah, kebanyakan orang sama sekarang, ketika ada orang baik kepada kita, itu dijadiin senjata sama dia, disalahgunakan kebaikan orang itu. Nah, kata Al-Habib Abdullah, al-agraf fal-agraf. Kalau itu udah dekat nih sama orang, udah akrab, gak pernah musuh, gak pernah berantem, jaga itu. Tali silaturahim itu jaga. Kalau dekat, dekatin lagi. Wabil ihsan ilal jiran. Yang kedua, kata Al-Habib Abdullah, senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Harus tuh. Al-adna baban fal-adna. Ya, anak kan sesehari itu berinteraksi dengan dia. Ngapain anak silaturahim lagi kan? Setiap hari anak minjam garam, minjam micin dan lain sebagainya. Ngapain lagi anak silaturahim? Enggak begitu. Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada kita sebagaimana tadi ana bilang di awal bahwasanya perintah untuk silaturahim, menyambung silaturahim itu adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah ini yang memerintahkan. Allah bilang seperti ini, wa'budullah. Kata Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub. Jadi menyambung silaturahim itu adalah sebuah perintah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa aja sih kita tuh harus menyambung silaturahim? Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah. Yang pertama di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita yang pertama, wa'budullah. Sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengawali ayat ini dengan perintah. Perintah apa? Menyembah Allah. Yang namanya perintah berarti wajib. Kewajiban bila mana ditinggalkan dapat dosa. Allah mengawali ayat ini dengan u'budu. Beribadahlah kalian lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita itu diperintahkan oleh Allah untuk beribadah? Karena tujuan kita dihidupkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain, tiada bukan kecuali ibadah. Itu tujuan utama diciptakannya manusia.
Orang kalau nggak punya tujuan mudah terombang-ambing oleh ombak, mudah disetir oleh keadaan. Kalau orang nggak punya tujuan, orang pengen A dia pengen A juga, orang pengen B dia pengen B juga. Itu orang yang nggak punya tujuan, orang yang nggak punya prinsip. Orang yang nggak punya prinsip itu mudah disetir, mudah disetir. Itu orang nggak punya prinsip. Kita harus tahu sebagai muslim, musliman, apa tujuan diciptakannya kita sebagai muslim dan muslimat. Tujuan utama kita diciptakan ini itu untuk apa sih? Pasti ada tujuan, nggak mungkin nggak. Antum kerja, tujuan antum cari apa? Cari duit. Antum datang ke sini nyari apa? Nyari ilmu. Jelas. Kenapa? Karena ada tujuan. Sehingga antum fokus dengan karir antum, fokus dengan pekerjaan antum, sehingga antum mendapatkan hasil yang luar biasa. Karena apa? Karena antum fokus dengan tujuan antum. Pun begitu juga dengan tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak fokus dengan tujuan kita, kita tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan nanti di akhirat. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwasanya dunia ini adalah mazra'atul akhirah, tempat bercocok tanamnya manusia. Tempat bercocok tanamnya manusia. Mazra'atul akhirah, tempat bercocok tanamnya kita. Memanennya di mana? Akhirah tadi, di akhirat. Memanennya maksudnya, memanen. Ladangnya akhirat dunia ini. Ladangnya mazra'atul akhirah itu ladangnya dunia. Anda mau tanya, kalau antum dikasih 1 hektar tanah, antum bakal ngapain itu sama 1 hektar tanah itu? Pasti kalau orang yang punya pemikiran otak bisnis, dijadiin bisnis sama dia, ditanamin sawit. Atau kalau dia petani, ditanamin padi, singkong, apalah yang bermanfaat. Pasti ditanamin, nggak mungkin nggak. Biar bermanfaat, biar dapat hasil. Nah, kita hidup di dunia yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala udah siapkan mazra'ahnya, tempat bercocok tanamnya. Tergantung kita, mau kita tanamin apa itu kebun, mau kita tanamin apa itu sawah. Kalau yang kita tanam kebaikan, yang kita dapat juga kebaikan. Kalau yang kita tanam itu adalah keburukan, pun yang kita panen juga adalah keburukan. Karena kita memanen dari apa yang telah kita tanam. Kalau yang kita tanam adalah kebaikan, ya kita panen juga kebaikan. Terkadang pun orang yang menanam kebaikan atau kebaikan ya, itu tidak tidak utuh dia mendapatkan kebaikan juga. Ada orang yang menanam tanamannya itu dimakan tikus dan sebagainya. Tapi perlu antum garis bawahi bahwasanya kita jangan fokus kepada hasil, tapi kita fokus kepada proses. Fokus kepada proses. Nah, yang pertama Allah tadi bilang apa? Allah perintahkan kita untuk apa? Beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi yang pertama antum harus beribadah kepada Allah. Gak boleh antum tinggalkan ibadah. Kenapa? Dapat dosa. Singkat, dapat dosa. Kenapa dapat dosa? Itu kan perintah. Perintah wajib. Meninggalkan kewajiban dapat apa? Dapat dosa. Gak mungkin dong dapat giveaway. Iya, gak mungkin. Dapat MBG mungkin kali. Wa'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama Allah memerintahkan kita untuk
menyembah Allah. Wala tusyriku bihi syai'an. Dan jangan kalian sekutukan Allah. Jangan kalian menyirikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dahulukan Allah dari segala apapun. Buktinya di dalam ayat ini Allah mengawali dengan apa? Allah, menyembah Allah. Artinya apa? Artinya kita harus mendahulukan Allah dibandingkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena adanya sesuatu di dunia ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tusyriku bihi syai'an. Jangan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah. Yang kedua apa? Wabil walidaini ihsanan. Di dalam tafsir Jalalain itu di situ ditafsirkan ahsinu, berbaktilah kalian, berbuat baiklah kalian. Kepada siapa? Bil walidain, kepada kedua orang tua. So, antum perhatikan. Di dalam ayat tadi Allah mulai dengan perintah kepada kita untuk menyembah Allah. Setelah Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah, Allah perintahkan kita untuk apa? Untuk berbakti kepada orang tua. Bayangkan, setelah Allah memerintahkan untuk beribadah kepadanya, kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Berarti yang namanya perintah wajib. Berarti berbakti kepada orang tua itu wajib. Kewajiban bila mana ditinggalkan dapat dosa. Mungkin antum tahu lah ya, sering dengan hadis ridallah fi ridal. Keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua. Kita sebagai anak, bagaimana cara kita menggapai ridho Allah? Jangan antum jauh-jauh ke makam-makam dulu, jangan. Jauhan. Ke wali, udah keliling seluruh dunia. Tapi antum gak pernah menziarahi orang tua antum yang ada di hadapan antum. Gak pernah tuh antum minta doa, gak pernah tuh antum minta nasihat, gak pernah tuh antum peduli dengan orang tua antum. Bahkan bentuk kedurhakaan seorang anak itu bukan hanya ketika bukan ketika anak tersebut membentak orang tuanya saja, itu terlalu jauh. Antum punya duit, ya misalkan antum punya duit, antum umroh duluan sementara orang tua antum belum pernah umroh. Itu sebagai bentuk kedurhakaan antum kepada orang tua antum. Kelihatannya enggak kan? Tapi itu adalah bentuk kedurhakaan antum kepada orang tua antum. Bahkan antum sehari-hari satu rumah, satu atap dengan orang tua antum, tapi tidak sedetik pun antum perhatian dengan kesehatan. Nanya, gimana Pak, kesehatan hari ini, udah makan apa belum? Jarang. Bahkan acuh tak acuhnya kita sebagai anak kepada orang tua itu adalah sebagai kedurhakaan kita. Kejauhan itu ngebentak dan sebagainya, itu kejauhan. Itu udah jelas-jelas durhaka kalau itu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita yang kedua adalah berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua itu bukan dihitung, bukan ditakar dari materi. Enggak. Bukan. Oh, antum udah ngasih duit nih ke orang tua antum. Enggak cukup. Gak cukup hanya dengan duit. Gak bisa ditakar dengan duit bakti kepada orang tua itu. Orang tua itu gak ngarap itu dari kita. Ya ngarap sih ngarap, cuman gak sepenuhnya gitu loh. Cuman pada beberapa persen doang. Yang dibutuhkan orang tua kepada anaknya itu adalah perhatian. Karena orang tua kita itu comeback, kembali lagi ke masa kecilnya. Kita ketika kecil itu butuh perhatian dari perhatian seorang ibu dan seorang ayah. Pun seperti itu juga ketika orang tua kita udah tua, sebaliknya mereka juga butuh perhatian kepada anak-anaknya. Seperti itu.
Bil walidaini ihsanan, berbakti kepada orang tua. Wa bidzil qurba. Nah, itu yang kedua. Yang pertama beribadah kepada Allah. Yang kedua perintahnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wa bidzil qurba, berbuat baik kepada al-qarabah. Tahu kerabat? Kerabat. Al-qarabah itu kerabat, sanak famili. Wajib kita berbuat baik kepada mereka. Mengasihi mereka itu wajib hukum. Siapa yang perintah? Allah Subhanahu wa taala. Wal yatama, anak yatim. Oh, jelas kalau ini. Ana abal yatama, kata Nabi. Aku nih bapaknya anak yatim. Aku bapaknya anak yatim. Jadi bila mana di antara kita yang berbuat baik kepada anak yatim, sama seperti halnya kita berbuat baik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum sebagai bapak misalkan, anak antum nih dikasih 1 juta misalkan nih, bujuk-bujuk dikasih 1 juta, 1 miliar, gak mungkin antum sebagai bapaknya gak senang ketika anak antum dikasih 1 juta, dikasihani atau diutamakan. Pasti antum senang dong sebagai orang tua. Pun begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila mana anak-anaknya ini, anak yatim ini dikasihani, maka Nabi pun ikut senang. Ketika Nabi udah senang, Allah pun ikut senang. Ketika Allah udah senang, gak ada tempat yang pantas bagi orang tersebut kecuali masuk ke dalam surga. Wal masakin, perintah lagi nih. Berbuat baik kepada siapa? Masakin, orang miskin. Jadi orang miskin itu dikasihani, dibaiki, bukan dicaci, bukan dimaki, bukan diejek, bukan diolok-olok. Kalau kita mengolok-olok orang miskin, sama seperti halnya kita menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena mencintai mereka, menghormati mereka, itu perintah dari Allah. Tapi di sini nggak ada fakir. Oh, berarti fakir nggak perlu kita kasihani. Nah, miskin sama fakir itu berbeda. Ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya ya miskin, perbedaannya beda. Jadi fakir sama miskin. Kalau fakir itu dia lebih dari orang miskin. Kalau miskin itu masih bisa makan lah. Kalau fakir ini udah memang benar nol. Iya, pokoknya begitu. Udah fakir itu. Pokoknya derajatnya itu lebih tinggi miskin lah. Fakir itu di bawah. Fakir di atas. Iya ya, di bawah ya. Lebih berat apa namanya? Lebih berat deritanya orang fakir dibandingkan orang miskin. Nah, terus di sini kan nggak ada fakir, berarti nggak perlu kita kasihani dong. Nggak begitu. Orang miskin aja wajib kita berbuat baik kepada mereka, apalagi orang fakir, kan begitu. Tingkatan orang yang miskin aja wajib kita berbuat baik kepada mereka, apalagi orang yang fakir, orang yang lebih lemah lagi daripada orang miskin. Wal jari dzil qurba wal jaril junub. Terus yang terakhir di sini tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh. Pada hakikatnya kita tuh harus berbuat baik kepada semua orang. Kesimpulannya, wajib bagi kita sebagai muslim dan muslimah untuk menyambung silaturahim. Ini kesimpulannya adalah menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim kita kepada siapa? Pertama, kepada Allah. Dengan apa? Dengan ibadah, dengan sholat, dengan melaksanakan segala kewajiban-kewajiban. Yang kedua, menyambung silaturahim dengan orang tua. Wajib itu hukumnya. Terus berbuat apa lagi? Menyambung silaturahim kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, dan kepada tetangga, dan kepada seluruh muslimin maupun muslimat. Wa qad amara Allah bil ihsan ila al-gharabah fi mawadi'in 'adidatin min kitabihil aziz.
Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kerabat, kepada tetangga, kepada orang tua, terlebih kalau orang tua mah. Kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Ya ente, alasannya tuh kenapa ente hidup, gitu aja. Hidup ente itu adalah alasan ente harus berbuat bakti kepada orang tua ente. Gitu. Kalau nggak ada orang tua, siapa yang ngurus kita? Ya kan? Begitu. Makanya sebakti-baktinya kita sebagai anak kepada orang tua tetap itu tidak bisa membalas kebaikan orang tua kita kepada kita. Gak bisa tuh. Walaupun antum punya 1 miliar, 1 triliun, 1 dunia antum miliki, antum kasih ke ibu antum, ini bu, ini pak, buat bayar yang dulu ibu telah usahakan, ini buat bayar yang dulu ibu udah ngasuh anak ini dan sebagainya dari kecil sampai sekarang. Tapi itu tidak terbayar. Walaupun antum gendong orang tua antum dari Karawaci ke Mekah, jalan kaki, bukan pakai sepeda ini mah, jalan kaki, tetap gak bisa terbayar. Gak bisa. Orang yang memuliakan orang tuanya udah pasti dia dimuliakan oleh Allah. Kenapa kok kita itu harus berbakti kepada orang tua? Pada hakikatnya kita sebagai anak itu pasti menginginkan anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kita. Kalau antum pengen punya anak yang pengen berbakti kepada antum terlebih dahulu antum mulai dari diri antum. Karena kata Nabi, birru abaukum tabiru abnaukum. Berbaktilah kalian kepada bapak kalian, maksudnya orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Artinya kalau anak-anak antum mau berbakti kepada antum harus berbakti kepada orang tua antum dulu. Begitu. Nah, perintah ayat ini, perintah menyambung silaturahim ya ini, itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Bukan hanya satu ayat ini. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang menyambung silaturahim. Bukan hanya satu ayat ini, banyak. Bahkan Nabi SAW bilang, qala Rasul SAW, as-sadaqatu 'alal garabah sadaqatun wasilah. Antum sedekah itu gak harus pakai duit. Banyak orang alasan kan, kenapa ente gak mau sedekah? Anak belum punya duit, anak belum, gak ada duit lah, anak belum ada rezeki buat sedekah. Nabi bilang begini, as-sadaqah, sedekah itu al-gharabah. Antum sedekah itu gak harus pakai ATM, gak harus pakai duit, gak harus pakai materi. Tapi bukan berarti juga duitnya disimpan, ya nggak begitu juga. Itu kalau nggak ada, kalau ada ahsan, begitu kan? Nah, kata Nabi, as-sadaqatu 'alal gharbah sadaqatun wasilah. Antum itu sudah dihitung sedekah bila mana antum menyambung silaturahim kepada kerabat-kerabat antum. Itu sama pahalanya, setara dengan pahalanya antum bersedekah. Paham nggak? Pahalanya. Ketika antum antum datang nih, kayak begini nih. Ini kan silaturahim kan kita, silaturahim. Itu setara pahalanya dengan kita bersedekah. Banyak. Belum lagi antum duduk dengerin ilmu, itu beda lagi pahalanya. Belum lagi duduknya antum, belum lagi pendengar. Wah, semuanya pahala semua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis yang lain Nabi bilang, man kana yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Ente percaya adanya Allah? Percaya. Percaya adanya kiamat? Percaya. Kalau ente percaya dengan Allah, beriman dengan Allah, kata Nabi, dan percaya dengan datangnya hari akhir, falyasil rahimahu, maka sambunglah silaturahim. Itu kata Nabi. Berarti gak beriman dong orang yang gak menyambung silaturahim? Gak begitu juga.
Maksud tidak beriman, man kana yu'minu billah adalah tidak sempurna keimanan seseorang bila mana dia tidak menyambung silaturahim. Kalau misalkan kita mutlakkan orang yang tidak menyambung silaturahim itu berarti tidak beriman. Wah, nggak bisa begitu. Iman itu soal keyakinan di hati. Maksudnya adalah tidak sempurna keimanan seseorang. Oh, kalau misalkan orang yang tidak menyambung silaturahim itu dihitung kafir, sudah berapa banyak, ya kan? Sekarang ini, di dalam hadis yang lain juga Nabi bilang, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu. Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk menyambung silaturahim. Rasulullah. Nah, yang kedua Rasulullah bilang, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim, maka berbuat baiklah jarahu, kepada tetangga. Oh, subhanallah. Ada satu kisah tentang keberkahan silaturahim. Dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu saat Nabi melihat salah satu sahabatnya ini umurnya tinggal 15 hari lagi. Kok tahu Nabi? Ya tahu dong. Nabi kan bisa tahu sebelum sesudah yang akan terjadi. Tahu Nabi kan. Nabi melihat ini sahabat umurnya tinggal 15 hari lagi. Ketika Nabi tahu, melihat ini sahabatnya umurnya tinggal 15 hari lagi, Nabi ajak ini sahabat keliling ke rumah para sahabat. Wah, Nabi gak ngasih tahu ke sahabat ini kalau umurnya ini tinggal 15 hari. Gak dikasih tahu sama Nabi. Cukup Nabi aja yang tahu. Diajak sama Nabi keliling kampung, keliling keluar masuk rumah para sahabat, minta doa, bukan minta beras, bukan minta duit, minta doa, minta maaf. Tepat di 15 hari malaikat Israel tidak kunjung datang menjemput ini sahabat untuk mencabut nyawanya. Malaikat Israel tidak kunjung datang. Wah, subhanallah, yang datang malaikat Jibril. Datang ke siapa? Bukan ke sahabat, tapi ke Nabi. Malaikat Jibril datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa kabar. Kabar apa? Malaikat Jibril masih kabarnya itu seperti ini. Ya Rasulullah, berkat engkau, sebab engkau membawa sahabat ini kemarin keliling rumah para sahabat, menyambung silaturahim, meminta doa, meminta maaf. Ada kabar bahwasanya sahabat ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala 30 tahun. Nah, itu tuh kalau antum mau panjang umur, sering-sering silaturahim. Gitu. Itu subhanallah. Itu keberkahan silaturahim. Itu silaturahim kepada orang biasa. Maksudnya itu para sahabat. Maksudnya kita ini ya. Ini bukan para sahabat tadi, ini di luar konteks lagi. Kita ketika menyambung silaturahim kepada sesama kita, itu Allah panjangkan umur kita. Apalagi ketika kita silaturahim kepada para ulama, para orang-orang soleh, itu double itu, pahalanya dapat, berkahnya dapat. Banyak sekali keutamaan orang yang menyambung silaturahim. Udah pasti, kalau ada perintah, itu pasti ada hikmah yang besar di balik itu semua. Tapi yang namanya manusia ya, maunya cepat. Iya, kamu sabar. Memang manusia ini diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Manusia, makanya manusia ini ngapain ngebut, ngapain apa, pokoknya begitu. Memang manusia, memang tabiatnya begitu. Nah, terakhir, wala tatimu silatul arham wal ihzan ila al-jiran illa bika fil adha anhum. Menyambung silaturahim itu ya
bukan hanya ketika kita konflik sama dia, punya problem sama dia. Kan begitu kebanyakan orang Indonesia ya. Kalau ada konflik, kalau ada utang, baru minta maaf tuh. Kalau nggak ada mah nggak pernah nempuh tuh. Kalau nggak ada utang nggak pernah nempuh itu. Itu kan kebanyakan. Nah, nggak cukup. Atau mau antum punya musuh sama dia, atau dia yang punya musuh sama antum. Terlebih antum, walaupun dia yang salah, Nabi mengajarkan itu kita terlebih dahulu yang minta maaf. Nanti di depan dijelaskan. Nah, Nabi bilang, wa qala alaihi salam, laisal wasil bil mukafi. Menyambung silaturahim itu bukanlah dengan orang yang berbuat baik kepada kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu mudah sekali. Siapa sih yang nggak bisa? Siapa yang nggak bisa coba? Antum ngasih anak 1 M, nggak mungkin anak jahat-jahatin antum. Pasti anak puk-pukin antum. Wah, antum ini masya Allah, bla 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 bla. Keluar semua tuh, apa namanya? Pujian semuanya keluar semua itu. Wah, ini orang baik ini, masya Allah. Dia ini orang baik, wah, habis dipuji keluar semua tuh pujian-pujian itu. Yang tadinya bodoh jadi apa namanya? Jadi penyinyir. Handal. Iya. Nah, kata Nabi, laisal wasil bil mukafi. Orang yang menyambung silaturahmi itu bukan kepada orang yang apa namanya? Bil mukafi, orang yang berbuat baik kepada kita. Innamal wasil, melainkan orang yang menyambung silaturahmi adalah alladzi idza quti'at rahimahu wasalaha. Yang dimana ketika terputus silaturahimnya dia, artinya ketika dia ada konflik, ada trouble atau problem, wasalaha, dia yang datang minta maaf. Itu yang diajar oleh Nabi. Mau kita nggak salah, apalagi salah, kita duluan minta maaf. Itu yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan pernah cari musuh. Gak apa-apa orang jahat kepada kita, tapi jangan sampai kita jahat kepada orang. Ya, gak apa-apa orang jahat kepada kita, jangan sampai kita yang jahat sama orang. Nabi itu gak punya musuh. Nabi gak punya musuh. Nabi gak punya. Nah, terus Abu Lahab gimana dong? Abu Jahal gimana dong? Ya kan begitu. Nabi gak punya musuh. Karena Nabi semua dirangkul sama Nabi. Mau pamannya dirangkul sama Nabi, semuanya dirangkul sama Nabi. Bahkan orang yang memaki-maki Nabi itu dirangkul sama Nabi. Nabi gak punya musuh. Tapi orang-orang aja yang memusuhi Nabi. Makanya kita contohi Nabi. Gak apa-apa orang-orang jahat kepada kita, jangan kita jahat kepada orang. Begitu. Paham? Kecuali beda lagi konteksnya kalau orang kafir dan sebagainya ya. Kalau udah bertentangan dengan agama, wah itu udah pasti itu musuh-musuh Allah itu. Udah otomatis jadi musuh Nabi. Kenapa? Karena dia menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, "Wattinu anfusakum ala an tuhsinu idza ahsanan nas." Tenang aja kalau orang itu ya. Kalau ada orang buat baik ke antum, itu tenang aja. Gak usah yang begitu gelisah, gak usah kita nih ya, kebalik. Gelisah kalau orang musuhin kita. Tapi tenang kalau orang. Nah, maksudnya begini, maksud anak itu. Wattinu anfusakum, ketika kalian menghadapi sebuah kebaikan, mendapatkan sebuah kebaikan dari seseorang, itu tenang aja, santai aja gitu loh. Santai aja, gak usah yang begitu wah banget gitu. Biasa aja. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, biasa aja. Jangan berlebihan gitu. Wattinu, tenanglah kalian, kata Nabi. Wattinu anfusakum, tenanglah jiwa kalian, kata Nabi. Ala antuhzinu idza ahzana nas wala tasiu idza asau.
Wattinu anfusakum ala an tuhsinu idza ahsana nas wala tasi'u idza asa'u. Kalau orang berbuat baik kepada kita, kita wajib baik juga kepada dia. Tapi santai aja, gak usah yang begitu berlebihan. Wala tasi'u idza asa'u, dan jangan pernah engkau berbuat jahat idza asa'u. Kalau ada orang yang jahat kepada kau, tadi udah dijelasin kan? Ya. Orang jahat kepada kita, jangan balas dengan kejahatan. Kalau misalkan kita jahat kepada orang, terus kita balas dengan kejahatan, berarti sama aja kita dengan dia. Ya kan? Sama aja kita dengan dia. Makanya Nabi bilang wala tasiu idza asau. Jadi enggak usah balas apa-apa. Biar Allah yang membalas. Apakah ada balasan yang lebih baik selain daripada balasan Allah? Enggak ada. Sabar inti. Garis.